Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khasatan ila muslim ada kitab pedoman anu jamin talmiti wa musyikhina wa mu'alif kutub alati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Pedoman KNU-an jilid 1 ya. Pak Insyaallah untuk hari ini akan membahas bab yang ke-7. Bab yang ke-7 nanti Pak Insyaallah kalau ada waktu masih cukup kita bahas juga, yaitu bab yang ke-8 ya, bab yang ke-8. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ilmi fid dharin amin. Bab yang ke-7 ini membahas tentang struktur pengurus NU yang awal. Nah, susunan pengurus besar NU atau Nahdlatul Ulama yang pertama kali dibentuk pada tahun 1344 Hijriah atau bertepatan tahun 1926 masa itu terdiri dari Suriah. Suriah itu apa? Suriah itu adalah pimpinan tertinggi dalam organisasi NU. Nah, yang bertugas apa? Yaitu yang bertugas untuk membina, mengawasi dan mengatur setiap kebijakan penting dalam NU. Nah, susunan pengurus NU yang pertama kali dibentuk Suriah itu adalah Rais Akbarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Rais Akbar. Nah, yang menjabat wakil rais yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyad. Adapun yang menjabat khatib awal yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Adapun yang menjabat khatib tsani yaitu Kiai Haji Abdul Halim. Adapun yang menjabat A'wan yaitu diantaranya pertama Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, kemudian Kiai Haji Ridwan Abdullah, kemudian Kiai Haji Kiai Haji Amin Abdul Syakur, dan kemudian Kiai Haji Amin, Kiai Haji Said, Kiai Haji Nahrawai Thohir, dan kemudian Kiai Haji Hasbullah, dan kemudian Kiai Haji Syarif, dan kemudian Kiai Haji Yasin, Kiai Haji Nahrawi Amin, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar, Kiai Abdul Majid, Kiai Haji Masyhuri. Itu dah orang-orang yang menduduki jabatan Suriah pada susunan pengurus besar NU yang pertama kali dibentuk. Nah, adapun mutasarnya, siapa mutasar? Itu adalah tokoh yang menjadi rujukan dalam jamiah NU untuk memberikan masukan
kepada para pengurus demi kemaslahatan NU. Adapun orang-orang yang menjabat menjadi mustasar, yaitu Kiai Haji Muhammad Zubair, Kiai Haji Raden Muntoha, Kiai Haji Mas Nawawi, Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Hambali, Syekh Ahmad Ghonaim. Itu orang-orang yang atau ulama-ulama yang menjabat menjadi mustasar pertama kali di dalam kesusunan kepengurusan NU. Nah, adapun tangfidhiyah, maksudnya pelaksana atas kebijakan yang diputuskan oleh Dewan Syuriah yang menjabat sebagai ketua yaitu Haji Hasan Dipo. Adapun orang yang menjabat sebagai wakilnya yaitu Haji Soleh Samil. Nah, adapun orang yang menjabat sebagai sekretarisnya yaitu Muhammad Siddiq Sugeng Yudhowiro. Adapun yang menjabat menjadi wakil yaitu Haji Nawawi. Adapun yang menjabat menjadi bendahara yaitu Haji Muhammad Burhan dan Haji Ja'far. Organisasi Nahdlatul Ulama itu didirikan dengan tujuan yaitu untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam aswaja dengan menganut salah satu 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, sekarang kita teruskan bab yang ke-8. Nah, bab yang ke-8 ini menerangkan tentang perjalanan Nahdlatul Ulama. Pertama itu membahas pembekuan sementara. Nah, NU itu didirikan di Surabaya pada tahun 1344 Hijriah atau bertepatan tahun 1926 Masehi atas nama Perkumpulan Para Ulama. Nah, pada masa itu perjuangan NU atau Nahdlatul Ulama itu dititik beratkan pada penguatan paham aswaja terhadap serangan aliran yang melenceng. Nah, di antara program kerja NU itu adalah menyeleksi kitab-kitab yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan ajaran aswaja. Nah, di samping melakukan penguatan persatuan di antara para kiai dan pengasuh pesantren. Nah, pada tahun 1937 Masehi, 4 orang tokoh pergerakan Islam itu berkumpul di Surabaya untuk mendirikan organisasi Islam. Nah, mereka itu adalah siapa saja? Itu Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan Ayat, yang mana keduanya itu dari NU. Nah, Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondo Awiseno, termasuk beliau dari Serikat Islam. Nah, di dalam pertemuan itu mereka itu mendirikan Majelis Islam ala Indonesia atau yang disingkat dengan MIAI. Nah, selain Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Dahlan Ayat juga tercatat sebagai salah satu seorang pendiri MIAI, yaitu dalam perjalanan selanjutnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau itu terpilih sebagai ketua Dewan MIAI, jabatan tertinggi dalam organisasi itu. Nah, ketika putra Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu mengundurkan diri dari posisinya, beliau itu digantikan oleh Kiai Haji Dahlan Ayat yang juga termasuk tokoh NU.
Nah, selain mereka itu juga terdapat nama Kiai Haji Zainul Arifin yang menjabat Ketua Komisi Pemberantas Penghinaan Islam, dan Kiai Haji Mahfud Siddiq dalam Komisi Luar Negeri MIAI. Namun ketika Jepang itu datang ke Indonesia pada bulan Maret 1942 Masehi, semua organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik di Indonesia itu dibekukan, termasuk yaitu NU dan MIAI. Bahkan ketika itu Rois Akbar NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Haji Mahfud Siddiq itu ditahan oleh Jepang. Nah, ketika ormas itu dibekukan oleh Dai Nippon, perjuangan Kiai NU itu difokuskan melalui jalur diplomasi. Nah, tahun 1942 Masehi, Kiai Haji Wahid Hasyim dan beberapa kiai lain masuk dalam parlemen buatan Jepang yang bernama yaitu Chuosan Chosang-in ya. Nah, lewat parlemen itu pula Kiai Haji Wahid Hasyim itu meminta agar pemerintahan Jepang itu mengizinkan NU dan Muhammadiyah diaktifkan kembali. Nah, permintaan itu baru dikabulkan yaitu bulan September tahun 1943 Masehi, sehingga NU dan Muhammadiyah itu bisa kembali bergerak seperti pada masa penjajahan Belanda. Nah, perjuangan diplomasi itu diteruskan. Perjuangan diplomasi itu terus ditingkatkan sehingga pada akhir Oktober tahun 1943 berdirilah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASUMI. Nah, sebagai wadah perjuangan baru bagi umat Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sedang Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai wakilnya. Nah, ketika pemerintahan bala tentara Jepang itu meminta para pemuda Islam Indonesia bergabung menjadi prajurit pembantu tentara Jepang yaitu Heiho, Kiai Haji Wahid Hasyim atas nama pemimpin MASUMI justru meminta agar Jepang melatih kemiliteran pemuda Islam secara khusus dan terpisah. Nah, pada tanggal 14 Oktober yaitu tahun 1944 Masehi, akhirnya permintaan itu dikabulkan yaitu dengan dibentuknya Hizbullah. Nah, mereka itu dilatih kemiliteran oleh para komandan peta ya, dengan pengawasan prajurit Jepang. Nah, bertindak sebagai panglima tertinggi Hizbullah yaitu Kiai Haji Zainul Arifin dari NU. Nah, sejak saat itulah pondok pesantren itu menjadi markas pelatihan prajurit Hizbullah. Nah, para santri itu menjadi prajurit dan para putra kiai itu menjadi komandannya. Nah, sedang para kiai itu menjadi penasihat spiritual sekaligus penentu kebijakan. Nah, sementara itu di bidang politik, selain aktif dalam pucuk kepemimpinan MASUMI, Kiai Haji Wahid Hasyim juga duduk sebagai pimpinan tertinggi Sumubu yaitu Departemen Agama, menggantikan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang berhalangan untuk berkantor di Jakarta. Dan selain itu,
Kiai Haji Wahid Hasyim duduk sebagai salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI yang dibentuk yaitu pada tanggal 29 April tahun 1945 Masehi bersama dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Zainul Arifin. Nah, Kiai Haji Wahid Hasyim itu juga bergabung sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. Nah, beliau termasuk salah satu perumus dasar negara dan turut serta dalam penandatangan Piagam Jakarta bersama 8 orang lainnya. Nah, di saat Belanda datang lagi bersama sekutu sambil meluncurkan ultimatum agar pejuang Indonesia menyerah, NU itu mengeluarkan fatwa jihad yaitu pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 Masehi. Nah, fatwa itu dikenal dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Nah, fatwa itu mampu membakar semangat para pejuang kaum muslimin. Mereka itu tidak gentar menghadapi kematian. Kenapa? Karena perang itu disebut perang sabil, yaitu perang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Indonesia merdeka, itu banyak tokoh NU menduduki jabatan penting dalam negara. Antara lain yaitu satu Kiai Haji Wahid Hasyim, itu beliau duduk sebagai Menteri Negara. Kedua yaitu Kiai Haji Fathur Rahman Kafrawi, beliau itu duduk sebagai Menteri Agama. Dan yang nomor 3 yaitu Kiai Haji Maskur, beliau menduduki sebagai Menteri Agama. Nah, sementara itu dalam dunia kemiliteran semenjak tahun 1947 Masehi, seluruh laskar itu dibubarkan dan digabung menjadi satu wadah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, setelah dilaksanakannya Muktamar NU ke-19 yang dilaksanakan di Palembang pada tahun 1952 Masehi, NU itu menjadi partai politik sendiri setelah sekian lama masuk ke dalam Partai Masyumi. Nah, kekuatan NU yang sebelumnya itu tidak diperhitungkan ternyata muncul sebagai kekuatan yang sangat besar. Nah, dalam pemilu pertama yaitu pada tahun 1955 Masehi, Partai NU itu menduduki urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi. Ini banyak tokoh NU yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan pada saat itu. Ketika NU melaksanakan Muktamar ke-27 yang dilaksanakan di Situbondo, NU itu seakan memasuki episode baru. Setelah 32 tahun berkutat dalam dunia politik praktis, akhirnya NU itu kembali pada jati dirinya seperti saat awal didirikan. Nah, peristiwa itu dikenal dengan istilah kembali ke Khitoh 1926 Masehi. Nah, di kala itu NU kembali pada tujuan awal didirikannya, yaitu apa? Mengurusi dakwah dan pendidikan. Nah, kalau pada masa-masa sebelumnya NU lebih menyibukkan dirinya dalam politik praktis. Nah, sekarang mulai mengalihkan fokusnya pada sekolah dan rumah sakit yang selama ini kurang mendapat perhatian. Nah, pengajian mulai masuk ke dalam unit-unit kepemerintahan yang telah sekian lama terputus.
Makanya satu persatu cabang dan ranting yang dulunya pernah mati mulai dihidupkan kembali. Di sisi lain, waktu itu nama NU mulai dikenal sampai di luar negeri. Nah, beberapa kali ketua umum NU atau PBNU yang saat itu dipegang oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mendapat penghargaan dari luar negeri. Bahkan untuk yang pertama kalinya ketua umum PBNU terpilih menjadi salah satu presiden agama-agama di Indonesia. Beliau itu ketua umum PBNU terpilih menjadi salah satu presiden agama-agama di dunia atau yang disingkat WCRP. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan terbukanya Orde Reformasi dalam dunia politik yang terjadi pada tahun 1998 Masehi, NU itu kembali masuk dalam kancah politik praktis. Bahkan ketua umum PBNU yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur, beliau itu terpilih sebagai presiden Republik Indonesia keempat, yaitu pada tahun 1999 Masehi. Nah, akibatnya membawa dampak psikologis bagi NU yang menimbulkan kegembiraan, kemenangan masuk di berbagai lini. Jadi banyak tokoh NU yang semula itu dipinggirkan masuk ke pemerintahan, namun ketika Gus Dur dijatuhkan lewat impeachment MPR dalam tahun 2003, masa dampaknya juga dirasakan oleh NU. Posisi NU terasa goyang di mana-mana. Nah, pada tahun 2004 Masehi, lewat muktamar yang ke-31 di Dono Hudan, Solo, NU mengukuhkan jati dirinya untuk keluar dari politik praktis ke khitoh, sebagaimana yang telah diputuskan pada muktamar ke-27 yang dilaksanakan di Situbondo itu pada tahun 1984 Masehi. Nah, perjuangan NU itu lebih difokuskan pada dakwah, peningkatan ekonomi dan pendidikan. Nah, dalam politik praktis, NU juga menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik. Nah, pada masa ini nama NU itu semakin dikenal sampai ke luar negeri, bahkan telah membuka pengurus cabang istimewa atau yang disebut PCI di berbagai negara, misalnya yaitu PCI Amerika, Australia, Inggris, Jepang, Saudi Arabia, Sudan, Mesir, dan sebagainya. Jadi sedikit demi sedikit para mahasiswa NU itu dikirim untuk belajar ke luar negeri dengan biaya atau fasilitas dari PBNU. Nah, pada tahun 2004 NU itu memprakarsai berdirinya International Konferensi Islamic Scholars atau ICIS atau Konferensi Internasional Cendekiawan Islam ya. Konferensi Internasional Cendekiawan Islam. Nah, ICIS adalah organisasi Islam yang beranggotakan ulama-ulama moderat sedunia. Lewat ICIS itu pula Nahdlatul Ulama itu semakin dikenal di pentas dunia sebagai pelopor gerakan Islam moderat hingga sekarang. Selanjutnya itu kesimpulan apa yang kita terangkan mulai awal hingga akhir. Kesimpulannya, NU
itu didirikan di Surabaya pada tahun 1344 Hijriah atau bertepatan tahun 1926 Masehi atas nama Jam'iyatul Ulama. Nah, perjuangan NU saat itu terfokus pada penguatan paham aswaja terhadap serangan aliran yang melenceng. Nah, pada tahun 1937 Masehi, 4 orang tokoh Islam itu berkumpul. Mereka adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Dahlan Ayat. Keduanya dari NU. Kiai Haji Mas Mansur, beliau dari Muhammadiyah, dan Wondo Awiseno, beliau dari Syarikat Islam. Nah, dalam pertemuan itu mereka itu mendirikan Majelis Islam ala Indonesia atau yang disingkat MIAI. Namun ketika Jepang datang ke Indonesia, yaitu pada bulan Maret 1942 Masehi, semua organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik di Indonesia itu dibekukan, termasuk NU dan MIAI. Pada tahun 1942 Masehi, Kiai Haji Wahid Hasyim dan beberapa kiai lain masuk ke dalam parlemen buatan Jepang yang bernama Chuo Sang-in. Nah, lewat parlemen itu pula Kiai Haji Wahid Hasyim itu meminta agar pemerintahan Jepang mengizinkan NU dan Muhammadiyah diaktifkan kembali. Dan pada akhirnya permohonan itu dikabulkan. Nah, sekarang yang terakhir yaitu latihan soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang nomor 1. Di kota manakah NU didirikan? Nomor 2. Pada awal mula NU didirikan, perjuangannya itu dititik beratkan dalam masalah apa? Pertanyaan yang nomor 3. Siapakah para pendiri MIAI? Berarti ini menyebutkan lebih dari 1 orang. Karena tadi ada beberapa orang itu saya sebutkan semuanya. Pertanyaan yang nomor 4. Siapakah pemimpin Masyumi yang pertama? Siapakah pemimpin Masyumi yang pertama? Nomor 5. Siapakah panglima tertinggi Hizbullah? Nomor 5. Siapakah panglima tertinggi Hizbullah? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.